Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang begitu banyak kepada kita dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk meneruskan membacakan buku Sirah Nabawiyah, ya, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada siang ini saya akan melanjutkan pada sub tentang Baiat Aqobah pertama. Kami, penulis maksudnya, telah menyinggung sebelumnya bahwa ada 6 orang dari penduduk Yatsrib masuk Islam pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Lalu mereka berjanji di hadapan Rasulullah SAW untuk mengemban risalah Islam kepada kaumnya. Selanjutnya pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, bertepatan dengan bulan Juli tahun 621 Masehi, 12 orang laki-laki termasuk di dalamnya 5 orang yang sudah berjumpa Rasulullah SAW pada tahun sebelumnya. Seorang dari 6 orang tahun lalu yang tidak ikut dalam rombongan sekarang adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Adapun 7 lainnya yang sama sekali belum pernah bertemu beliau SAW sebagai berikut. 1. Mu'adz bin Harits bin Afra dari Bani An-Najjar dari suku Khazraj. Kemudian yang kedua, Dza'wan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik suku Khazraj. Yang ketiga, Ubadah bin Syamid dari Bani Ghanam suku Khazraj. Kemudian yang keempat, Yazid bin Sa'labah dari sekutu Bani Ghanam suku Khazraj. Yang kelima, Al-Abbas bin Ubadah bin Nahdlah dari Bani Salim suku Khazraj. Yang keenam, Abdul Haistam bin Tihan dari Bani Abdul Asyal suku Aus. Kemudian yang ketujuh, Uaim bin Sa'idah dari Bani Amr bin Auf dari suku Aus. Nah, jadi 12 orang berasal dari suku Aus, sementara sisanya adalah dari suku Khazraj. Mereka bertemu Rasulullah SAW di Bukit Aqobah, daerah Mina. Mereka membaiat beliau dengan baiat An-Nisa, baiat perempuan, yaitu berisikan butir-butir baiat seperti yang dibacakan para perempuan saat penaklukan kota Mekah. Ya. Bentar nih, posisi kameranya bergeser-geser ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ubadah ibnu Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Marilah ke sini, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian sendiri, tidak berdusta yang kalian adakan di antara tangan dan kaki kalian, tidak mendurhakaiku dalam perkara yang ma'ruf. Siapa saja dari kalian yang menepatinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu lalu diberikan sanksi karenanya di dunia, itu adalah penebus dosa baginya. Siapa saja yang mengambil sesuatu dari hal itu lalu Allah menutupinya, maka urusannya kembali kepada Allah. Jika dia menghendaki akan menjatuhkan sanksi kepadanya, jika dia menghendaki maka akan memaafkannya." Ubadah berkata, "Lalu aku membaiatnya." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kami membaiatnya atas hal tersebut. Kemudian sub berikutnya adalah duta Islam di Madinah. Setelah baiat itu terlaksana dengan sempurna dan musim haji juga telah berakhir, Rasulullah SAW mengirimkan utusan yang pertama ke Yatsrib yang pergi bersama mereka ke sana. Tujuannya untuk mengajarkan tentang syariat Islam, ya, kepada orang-orang Muslim, menjadikan mereka orang-orang yang faqih dalam agama,
juga menyebarluaskan Islam di tengah-tengah kaum yang masih musyrik. Beliau SAW memilih sebagai duta adalah seorang pemuda Islam yang termasuk generasi Islam pertama as-sabiqul awalun, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abadi radhiyallahu anhu. Kesuksesan yang memuaskan. Mus'ab bin Umair menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Keduanya menyebarkan Islam di kalangan penduduk Yathrib dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Mus'ab dijuluki sebagai Al-Mukri. Salah satu kisah kesuksesan yang sangat mengesankan dalam dakwah, As'ad bin Zurarah suatu hari keluar bersama Mus'ab menuju perkampungan Bani Abdul Ashal dan Bani Zuhur. Keduanya masuk ke dalam sebuah kebun dari kebun-kebun milik Bani Zuhur. Keduanya duduk di dekat sumur yang dinamakan Sumur Marok. Beberapa orang yang sudah masuk Islam ikut berkumpul di sana. Ketika itu Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudlair, keduanya adalah pemuka kaumnya, yakni Bani Abdul Ashal, masih dalam kemusyrikan. Tatkala keduanya mendengar tentang apa yang terjadi di sana, berkatalah Sa'ad kepada Usaid, "Pergilah kepada dua orang yang telah membodoh-bodohkan orang-orang lemah di antara kita. Cegahlah keduanya, laranglah keduanya memasuki kampung kita. Seandainya As'ad bin Zurarah itu bukan anak bibiku, biar aku saja yang membereskannya." Maka Usaid segera mengambil tombak pendeknya dan pergi menuju keduanya. Sewaktu As'ad melihat kedatangan Usaid, dia berkata kepada Mus'ab, "Dia ini adalah pemimpin kaumnya. Telah datang kepada engkau, karena itu tunjukkanlah kebenaran dari Allah kepadanya." Mus'ab berkata, "Jika ia bersedia duduk, aku pasti berbicara dengannya." Usaid tiba di hadapan keduanya seraya mengumpat dan berkata, "Apa yang kalian bawa kepada kaum kami? Membodoh-bodohkan orang-orang lemah di antara kami. Enyahlah dari kami, jika kalian masih memerlukan nyawa kalian." Mus'ab menjawab, "Tidakkah sebaiknya engkau duduk terlebih dahulu dan mendengarkan? Jika engkau berkenan terhadap urusan ini, silahkan engkau terima. Jika engkau tidak menyukainya, cegahlah apa yang engkau tidak suka itu dari diri engkau." "Itu cukup adil," kata Usaid, lalu menancapkan tombak pendeknya ke tanah. Kemudian duduk. Mus'ab menjelaskan Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Mus'ab berkata, "Demi Allah, aku sudah bisa melihat kecenderungan Islam di wajahnya sebelum dia sempat berbicara. Aku bisa melihatnya lewat sinar wajah dan keceriaannya." Usaid berkata, "Alangkah bagus dan indahnya ucapan ini. Apa yang harus kalian lakukan jika kalian hendak masuk ke dalam agama ini?" Keduanya menjawab, "Hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, kemudian memberikan kesaksian yang benar, lalu sholat 2 rakaat." Usaid langsung beranjak, mandi, membersihkan pakaiannya, mengucapkan syahadatain, dan sholat 2 rakaat. Setelah itu dia berkata, "Sesungguhnya di belakangku ada seorang laki-laki yang jika dia mau mengikuti seruan kalian berdua, maka tidak ada seorang pun dari kaumnya yang berani menentangnya. Saat ini aku akan membawanya menemui kalian berdua." Orang yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia mencabut kembali tombak pendeknya lalu pergi menjumpai Sa'ad di tengah kaumnya yang saat itu sedang duduk-duduk di balai pertemuan kaumnya. Sa'ad berkata, "Aku bersumpah demi Allah, sungguh kini dia datang kepada kalian dengan wajah yang berbeda dari waktu dia pergi tadi." Setelah Usaid sudah berada di dalam majelis pertemuan, Sa'ad langsung bertanya kepadanya, "Apa yang sudah engkau lakukan?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan keduanya. Demi Allah, aku tidak melihat pada keduanya sesuatu yang buruk. Aku telah melarangnya, tetapi keduanya justru berkata, 'Kami akan melakukan apa yang kau sukai.' Aku telah diberitahu bahwa sesungguhnya Bani Haritsah telah keluar mencari As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya. Padahal mereka sungguh mengetahui bahwa dia adalah putri bibimu demi mempermalukanmu." Saat segera bangkit dengan marah karena apa yang disebutkan kepadanya itu. Dia mengambil tombak pendeknya lalu bergegas menemui keduanya. Tatkala dia melihat bahwa keduanya tenang-tenang saja, dia baru menyadari bahwa sebenarnya Usaid hanya bermaksud agar dia bisa mendengar perkataan dari keduanya. Saat berdiri di depan keduanya sembari mengumpat, kemudian berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Mama, seandainya tidak ada hubungan kekerabatan di antara kita berdua, aku pasti tidak akan membiarkan dia lepas dariku. Engkau telah menyelubungi kami dengan apa yang telah kami benci." As'ad berkata kepada Mus'ab, "Demi Allah, telah datang kepadamu seorang pemimpin yang ditaati seluruh kaumnya. Jika dia mengikutimu, niscaya tidak seorang pun dari kaumnya yang berani menentangnya." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Tidakkah engkau duduk dulu dan mendengarkan?
Jika engkau berkenan terhadap urusan ini, engkau bisa menerimanya. Tapi jika engkau tidak suka, kami akan menjauhkan darimu apa yang engkau benci. Saat menukas, baiklah, engkau cukup adil. Lalu dia menancapkan tombak pendeknya ke tanah dan duduk. Mus'ab lalu menjelaskan tentang Islam dan membacakan Al-Quran kepadanya. As'ad berkata, demi Allah, kami mengenali ada kecenderungan Islam di mukanya sebelum dia sempat berbicara dari sinar wajah dan kesukariaannya. Usai mendengarkan Mus'ab, Sa'ad berkata, apa yang harus kalian lakukan jika kalian masuk agama ini? Keduanya menjawab, hendaklah engkau mandi, membersihkan pakaian, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang hak, seterusnya melakukan sholat 2 rakaat. Dia pun melakukan demikian. Setelah itu dia segera mencabut kembali tombak pendeknya dan pergi menuju balai pertemuan kaumnya. Tatkala kaumnya melihat kedatangannya, mereka berkata, demi Allah, sungguh dia telah kembali dengan wajah yang berbeda dari wajah waktu pergi tadi. Setelah berada di hadapan kaumnya, Sa'ad bin Mu'ad berbicara, wahai Bani Abdul Ash'ali, Bani Abdul Ash'al, bagaimana pendapat kalian terhadap diriku? Mereka menjawab, engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling utama pendapatnya di antara kami. Dia berkata lagi, sesungguhnya haram bagiku berbicara kepada kaum laki-laki dan perempuan di antara kalian, hingga kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada seorang pun dari mereka, baik laki-laki maupun perempuan, melainkan menjadi muslim dan muslimah, kecuali seseorang yang bernama Al-Usairim. Dia terlambat masuk Islam hingga pada saat perang Uhud. Dia baru masuk Islam waktu itu, kemudian ikut berperang dan terbunuh. Padahal dia belum sempat sujud barang sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda tentang dirinya, amila qalilan wa ujiro kasiro. Dia hanya berbuat sedikit tetapi diberi pahala banyak. Mus'ab masih tinggal di rumah As'ad bin Zurarah untuk mengajak manusia memeluk Islam. Sampai tidak ada satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Ansor, kecuali di sana ada orang-orang masuk Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kecuali rumah Bani Umayyah bin Zaid, Khatmah, dan Wa'il yang belum masuk Islam. Penyebabnya adalah di tengah-tengah mereka ada seorang yang sangat ditaati kaumnya, yaitu Qais bin Aslat. Mereka baru masuk Islam pada waktu perang Khandak pada tahun ke-5 sesudah peristiwa hijrah. Sebelum memasuki musim haji tahun berikutnya, yakni tahun ke-13 kenabian, Mus'ab bin Umar kembali ke Mekah membawa kabar gembira kemenangan kepada Rasulullah SAW. Dia menceritakan kepada beliau SAW tentang kabilah-kabilah di Yasrib, di mana mereka mempunyai kecenderungan kepada kebaikan, serta sudah memiliki kekuatan dan siap memberikan perlindungan. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada bab tentang Baiat Aqobah pertama. Ya. Besok akan saya lanjutkan pada topik atau bab tentang Baiat Aqobah kedua. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus saya bisa lancar meneruskan sampai selesai ya buku Sirah Nabawiyah ini. Ya, saya yang baca, teman-teman cukup mendengarkan saja. Ya. Terima kasih atas segala perhatian teman-teman. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini setiap amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, dan itu memang janji Allah. Dan kemudian mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan dan umur panjang yang barokah. Terima kasih. Kebenaran datang dari Allah. Bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.